Hari Minggu adik-adik, kita sama-sama ibadah. Semua yang udah cantik-cantik, ganteng-ganteng, kita sama-sama mau memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan. Mari adik-adik sama-sama kita duduk, kita mau ucapkan syukur untuk kasih-Nya Tuhan. Mari adik-adik sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu semalam. Kalau sebentar Tuhan kami mau beribadah Tuhan, kami berikan hati kami yang terbaik Tuhan. Pujian syukur kami Tuhan untuk Engkau Tuhan. Kami buka ibadah kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama memuji Tuhan. Mari bangkit berdiri. Haleluya, Dia bangkit.
adik-adik, tiba saatnya kita mau dengarkan firman. Kakak mau undang adik-adik semua untuk duduk kembali. Kita sama-sama menyembah Dia. Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh benar Tuhan, kami belajar dari Engkau Tuhan, kami melayani Engkau Tuhan, mau belajar mengasihi Engkau Tuhan, dan mau mengampuni Tuhan, seperti apa yang Engkau perintahkan Tuhan. Kalau sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami duduk diam, kami buka hati kami Tuhan, menyambut firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat dengarkan firman Tuhan. Shalom, shalom, shalom adik-adik semua. Hari ini kakak bersuka cita, kakak bergembira sekali. Karena ada berita yang luar biasa, berita yang hebat. Apa ayo adik-adik? Udah tahu? Ada yang tahu? Iya betul, Tuhan Yesus sudah bangkit. Allah kita bukan Allah yang mati, Allah kita bukan Allah yang tidak berkuasa, tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit. Nah adik-adik, persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita, mata kita, fokus kita, untuk kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bangkit. Yuk! Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari
aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik-adik, tadi kita sudah melihat tayangan tentang bagaimana Tuhan Yesus dibangkitkan. Nah, setelah mayat Tuhan Yesus diturunkan, ada seorang bapak yang bernama Bapak Yusuf dari Arimatea. Dia meminta mayat Tuhan Yesus untuk dikuburkan di pekuburan miliknya. Tuhan Yesus dikafanin, Tuhan Yesus diberi rempah-rempah, dan Tuhan Yesus dikuburkan di pekuburan milik Bapak Yusuf Arimatea tadi. Kubur itu ditutup adik-adik sama batu yang besar. Batunya pasti berat ya. Mungkin kalau orang nggak bisa menggulingkan begitu aja batu itu. Adik-adik, kubur Tuhan Yesus dijaga oleh para penjaga, prajurit-prajurit yang diperintahkan oleh Bapak Pilatus. Kenapa? Kenapa harus dijaga kubur Tuhan Yesus? Kubur Tuhan Yesus dijaga supaya tidak ada yang mengambil. Karena para tua-tua, imam-imam pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Adik-adik, di saat para prajurit sedang menjaga kubur Tuhan Yesus, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan gempa yang hebat. Ada gempa yang hebat. Tiba-tiba malaikat Tuhan turun. Para prajurit itu sangat terkejut adik-adik. Mereka sampai terjatuh ke tanah karena mereka melihat malaikat yang luar biasa menggulingkan batu kubur itu.
Mereka melihat batu terguling dan mereka melihat ke dalam. Kubur itu telah kosong, adik-adik. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus yang sebelumnya diolok-olok, Tuhan Yesus dipukul, Tuhan Yesus diludahi. Dengan kuasa Tuhan Allah, dengan kuasa Bapa yang luar biasa, Tuhan Yesus dibangkitkan. Adik-adik, di antara sahabat-sahabat Tuhan Yesus, ada juga wanita-wanita yang melayani Tuhan Yesus. Di antaranya ada ibu yang bernama Ibu Maria Magdalena dan seorang ibu lagi yang bernama Maria juga. Pagi-pagi sekali Ibu Maria Magdalena dan Ibu Maria ini pergi ke kuburan Tuhan Yesus untuk apa? Untuk memberi rempah-rempah kepada mayat Tuhan Yesus. Tapi mereka berpikir di jalan, adik-adik, gimana ya caranya untuk menggulingkan batu besar yang menutup kuburan Tuhan Yesus. Mereka sampai di kuburan Tuhan Yesus dan alangkah terkejutnya mereka, adik-adik, karena batu itu sudah terguling. Dan di atas batu itu ada malaikat Tuhan yang terang sekali. Malaikat itu berkata kepada ibu-ibu ini, "Jangan takut. Kalau kalian mencari Tuhan Yesus, Dia sudah tidak ada di sini. Karena Dia sudah bangkit." Dengan gemetar, kedua ibu itu melihat ke dalam kuburan. Betul, adik-adik, kuburannya sudah kosong. Tidak ada mayat Tuhan Yesus di situ. Artinya Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka bersuka cita. Meskipun mereka ketakutan, tapi mereka bersuka cita. Malaikat mengatakan kepada kedua ibu ini, "Pergilah, ceritakan kabar yang sangat luar biasa ini kepada murid-murid yang lain." Kedua ibu ini pun segera pergi kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Di tengah jalan, adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kedua ibu ini. Tuhan berkata, "Salam bagimu. Beritakanlah kabar yang luar biasa ini. Aku sudah bangkit. Beritakan kepada murid-murid yang lain." Adik-adik, kita sangat bersuka cita. Kita sangat berbahagia. Karena Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang kita sembah, bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang sudah bangkit. Dia Tuhan yang berkuasa. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 10 ayat 9. "Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Adik-adik, untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, sekarang kakak ajak kalian bangkit berdiri, kita akan menari dan memuji Tuhan. Allah kita bukan Allah yang mati, Allah kita Allah yang hidup. Yuk, siap-siap ya. Everywhere.
Adik-adik, saat ini mari kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Semua tutup matanya, lipat tangannya ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih kami mendengar berita sukacita. Kami mendengar bahwa Yesus sudah bangkit. Engkau bukan Allah yang mati, Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Bawa hidup kami untuk lebih mengasihi-Mu. Bawa hidup kami untuk menjadi anak yang taat, setia, dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Berkati juga orang tua kami untuk terus mendidik kami menjadi anak yang hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Password kita hari ini adalah God's not dead, He is alive. Sekali lagi ya, God not dead, He is alive. Kirimkan password ini ke bunda kelas kalian masing-masing. Sampai di sini firman Tuhan adik-adik. Tetap semangat, bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Kita jumpa lagi di aktivitas kali ini. Aktivitas kali ini adalah kita akan membuat salib kasih. Nih, Kalinda sudah buat. Bagus kan? Adik-adik mau kan membuatnya? Mau tahu caranya? Ini caranya.
Adik-adik, gampang kan cara membuatnya? Kalinda yakin kalau adik-adik pasti bisa membuat lebih bagus dari Kalinda. Adik-adik, kalau sudah selesai membuatnya, kirim foto kalian ke bunda kelas kalian masing-masing. Kalinda akan mengundang adik-adik untuk berdiri. Tadakan tangannya ke atas, kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Adik-adik, ibadah kita selesai sampai di sini. Sampai ketemu lagi di ibadah yang akan datang. Shalom. God bless you.